Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, bimbingan dan penyertaan Roh Kudus dalam pewartaan firman. Kita berdoa. Malam ini kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Allah yang kekal, karuniakanlah kepada tiap-tiap kami keberanian percaya pada firman yang akan kami baca dan dengarkan. Untuk itu kami mohon agar Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup keseharian kami. Amin. Mari berdiri menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. 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 Bacaan kita dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Hanya 3 ayat. Bapak Ibu silakan buka Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema nyanyian Musa dan Israel. Ayat 19. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabi saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya. Diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat malam. Ketika kita bicara dengan kebenaran firman Tuhan, kita percakapkan dari kitab Keluaran. Dan pasal 15 ini menjadi adegan terakhir kekuasaan atas perbudakan Mesir. Bicara dari sisi Firaun dan pasukan berkuda, dipisahkan dari kehidupan orang Israel. Maka ketika kita melihat keluar dari Mesir belum berakhir kekuasaan. Apa alasannya? Karena masih ada upaya yang kuat dan tangguh untuk mengembalikan budak ke posisi sebagai buruh kerja. Yang mendekati hari buruh, kita juga diingatkan terkait erat dengan apa yang dialami oleh orang Israel saat mereka lewat dari penyeberangan Laut Merah itu, yaitu sebenarnya ini adalah prosa yang tulisannya dalam bentuk prosa dialihkan menjadi puisi. Apa alasannya? Karena puisi kita bicara tentang pikiran juga perasaan. Secara berpikir tetapi secara feeling. Nah, ada nyanyian katakan feeling, nothing more than feeling. Sheila Bisi membawa lagu ini begitu semangat sekali. Dia mau mengatakan bahwa nyanyian itu bukan sekedar hafalan, tetapi penghayatan. Penghayatan dan membawa satu emosi, satu daya menghadapi tantangan yang ada di depan, bukan hal yang menakutkan. Kendati secara manusia mungkin ada rasa takut, tetapi saat kita berharap kepada Tuhan, Israel membawa kita. Ini yang dikatakan. Saat Musa dan Harun menyeberangi Laut Merah itu, dan setelah lewat, Firaun dan tentara berkuda mengalami hal yang tidak mudah, bahwa itu adalah kasih setia Tuhan yang menuntun umat menjadi tebusan, maka tidak ada
beralasan untuk tidak memuji-puji Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, tetap terbawa perasaan orang Israel. Mereka mengekspresikan rasa syukur, sujud menyembah Tuhannya yang penuh belas kasihan dan kasih sayang atas mereka. Sehingga ada perhatian yang terus-menerus untuk melindungi, menyertai perjalanan yang sementara harus ditempuh sampai pada tujuan karena lepas dari kekuasaan tirani. Nah, itu tadi saya katakan, ini merupakan adegan akhir kekuasaan sesama manusia atas sesamanya. Ini adorasi dan pujian kepada Allah yang telah melakukan hal dahsyat dan ajaib. Dari kejaran tentara Firaun dan diperhadapkan dengan Laut Merah penuh ganggang. Jadi Laut Merah itu di bawahnya penuh ganggang dan itu hal yang menakutkan. Mereka mengangkat hati dan wajahnya melihat ke depan pada Tuhan yang menjanjikan masa depan. Mau katakan bahwa terang untuk peristiwa-peristiwa yang ada di depan adalah ekspektasi yang ada menyatunya roh pujian dan penyembahan untuk pemimpin rohani. Musa menyampaikan pujian itu dan setiap ayat disahut oleh jemaat, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Apa maknanya bagi kita? Ketika kita dibawa untuk pembacaan ini, kita mungkin sementara ini diperhadapkan dengan laut masalah. Anggaplah wabah corona itu sebagai laut yang tak terselangi. Siapa yang berpikir akan berakhir? Saya tidak tahu dan mungkin orang bisa mereka-rekakannya. Ada yang berpikir bulan April, bulan Mei, bulan Juni atau Oktober atau akhir tahun. Tidak ada yang tahu. Tetapi mari kita melihat, belajar dari penyertaan Tuhan, perjalanan iman Israel yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Apakah Tuhan pernah meninggalkan mereka? Seolah-olah manusia menganggap mereka sudah terpisah dari Tuhan dan Tuhan mengabaikannya. Ternyata tidak. Tuhan tetap menaruh peduli dan tetap memperhatikan apakah ada hati yang berharap kepada Tuhan. Hati yang melihat setiap peristiwa ada dalam kendali Tuhan. Dan disinilah Miriam. Wah, usia Miriam berapa waktu itu? Ya, paling enggak ya sudah sekitar 80-an, 81 lah. Dia mengambil rebana dan memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan untuk memukul rebana, menari-nari. Oma-oma, apakah masih ada tarian? Tarian sukacita, oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berseru kepadanya. Menyanyilah bagi Tuhan. Ini merupakan amunisi yang tidak mampu ditandingi oleh kekuatan apapun di bumi ini. Menyanyilah bagi Tuhan, karena Tuhan itu adalah kekuatan. Tuhan itu adalah panglima untuk kita maju menjalani kehidupan. Sehingga dalam suasana masih merayakan Minggu Paskah, apakah kita juga melihat dan merasakan kehadiran Tuhan yang turut bekerja, yang sementara bekerja, yang terus menaruh perhatian. Ada rasa takut, cemas, hopeless, apatis. Tuhan tetap ada. Dan dia mau mendengar apakah ada hati yang berteriak ataupun hati yang menyanyi. Dan Miriam mengajak kita untuk menyanyi bagi Tuhan. Memang segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Mari kita melakukan ibadah dengan hati, dengan jiwa yang memuji-muji Tuhan. Karena dialah Tuhan yang bersemayam di atas segala pujian.